Oke. Ini kan banyak sekali tempat-tempat yang kita datangi itu tempat-tempat angker gitu maksudnya. Kalau seandainya biasanya kan Koril datang gitu. Nah, ini ditanyakan oleh Koril gitu. Mereka datang terus melakukan survei perizinan dan sebagainya. Apakah ada efek atau gangguan yang disebabkan oleh makhluk di sekitar situ gitu, tempat angker itu maksudnya? Jadi memang ada beberapa laporan juga dari anggota Korwil ya, terutama tim survei ketika mendatangi satu lokasi ada interaksi. Iya. Mereka terjadi interaksi dan itu sebuah tantangan lah buat mereka seperti itu. Karena ini juga udah ngasih beberapa kunci-kuncinya untuk menghadapi itu semua. Dan yang jelas memang mereka melakukan itu dalam upaya untuk melemahkan mental kita, sehingga tempat itu kita nggak jadi liputan, kita punya satu keyakinan-keyakinan tersendiri terhadap lingkungan seperti itu. Dan itu memang nggak dinafikan, walaupun nggak semuanya itu seperti itu. Tapi ada beberapa lokasi yang mereka bilang gitu, bah saya begini-begini habis survei begini-begini yang terjadi. Dan ini sebenarnya harus menjadi motivasi kita untuk selalu menjaga ini. Terutama ketika kita mendatangi tempat-tempat yang baru kita datangi, apalagi tempat itu cenderung dianggap angker, dianggap keramat, dianggap tempat-tempat yang biasa orang pakai untuk nyepi, yang kita duga juga menjadi tempat persemayaman bangsa jin gitu. Jangan lupa untuk memperkuat dengan doa-doa kita seperti itu. Jangan lupa untuk selalu mohon pertolongan, perlindungan Allah. Kalau perlu kita sholat sunnah dulu untuk memohon pertolongan Allah, perlindungan lah ketika kita mendatangi satu tempat yang angker seperti itu. Banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan yang terpenting di tempat-tempat seperti itu jangan, pertama itu yang harus kita hindari itu bicara kotor. Bicara sembarangan. Sompral. Ojo sembrono. 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 Terus yang kedua, menjaga kebersihan. Ya, jangan kita mengotori tempat. Itu kenapa seperti itu? Kadang ini yang menjadi alasan mereka mengganggu kita. Padahal buat dia itu nggak jadi masalah sebenarnya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi mereka tuh harus punya alasan ketika mengganggu kita. Makanya kadang hal-hal seperti itu yang menjadikan alasan mereka ketika terjadi interaksi gitu. Ada celah maksudnya. Ada celah. Kenapa ente begini? Iya si A ngomongnya sembarangan, buang sampah sembarangan, buang air kecil sembarangan dan lain sebagainya. Iya. Terus yang ketiga itu jangan melamun, jangan membiarkan ada ruang kosong di alam sadar gitu. Ngelamun itu dia membuka celah ruang kosong, yang akhirnya diisi sama mereka, pengaruh sama mereka. Iya. Makanya bagusnya itu kita dengan berwudu, membasahi kepala dan lain sebagainya, air dan lain sebagainya itu untuk menghindari lamunan seperti itu. Iya, jangan menyendiri dan lain sebagainya. Terus menghindari keributan itu juga sama, karena itu jadi magnet negatif buat mereka. Misalnya lagi survei lokasi, tiba-tiba terjadi sesuatu pembicaraan yang menimbulkan keributan, wah itu mereka cepat itu datang. Senang gitu maksudnya. Senang seperti itu. Kalau itu semua bisa dihindari, insya Allah semuanya aman. Dan jangan juga kadang isengnya kita nih anggota SDG mencoba mendeteksi itu, wah itu juga sama tuh. Itu membuka portal dan memancing mereka untuk ngikut kita itu. Jadi di tempat-tempat keramat, tempat angker, wah pakai tangan begini deteksi. Nggak tahu pulang, bah kok pundak saya berat ya, ente tadi ngapain? Anda bermain-main. Deteksi, wah segala macam. Jangan seperti itu. Nggak boleh ngeliat pohon bambu tuh tim lawannya mah. Iya. Karena hal-hal itu juga dipicu karena kelalaian kita seperti itu. Mereka melakukan gangguan karena kelalaian kita seperti itu. Jadi ada adab-adab juga ketika kita mendatangi tempat-tempat seperti itu.